Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadlur Rahman MKom, pengampu mata kuliah jaringan komputer dengan 12 KS 3 dengan tatap muka 16 kali pertemuan, 14 teori dan praktek, dan UTS satu kali dan UAS 1 kali. Dengan nomor WA 082 330 245 697. Dengan email ada 2 email, satu dari lembaga dan satunya lagi dari Gmail. fadlurrahman88@gmail.com. Yang kedua mfadhilurrahman@unuja.ac.id. Sistem penilaian yang kami terapkan di mata kuliah jaringan komputer sebagai berikut. 80 sampai 100 itu dengan angka 4 dan huruf A sangat baik sekali. Dengan skor 75 sampai 79, 3,5 B+ dengan baik. Dengan skor 70 sampai 74 dengan nilai angka 3 dan huruf B baik. Dengan skor 65 sampai 69, 2,5 dengan huruf C+. Dengan skor 56 sampai 64, angka huruf dengan huruf C cukup, dan 40 sampai dan seterusnya itu sudah tidak lulus bagi mata kuliah jaringan komputer. Untuk pembelajaran, rencana pembelajaran semester RPS, kami ada beberapa kriteria poin. Satu, itu CPL Prodi yang dibebankan pada MK meliputi ada sekitar 4 CPL. 1 sikap, nomor 2 keterampilan umum, nomor 3 keterampilan khusus, dan nomor 4 pengetahuan. Untuk sikap bisa diketahui sebagai mahasiswa khususnya yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Al-Jadid harus taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan 2 menjaga alma mater pondok pesantren sekaligus lembaga Universitas Al-Jadid. Nomor 2, keterampilan umum. Keterampilan umum ini menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu. Kalau di dalam hal ini yaitu jaringan komputer. Nomor 3, keterampilan khusus. Mahasiswa bisa menguasai konsep topologi pada jaringan komputer. Bagaimana nantinya semua mahasiswa agar bisa mengetahui bagaimana cara topologi yang benar dan baik. Nomor 4, pengetahuan. Mampu menerapkan pengetahuan di bidang topologi jaringan komputer sesuai dengan bidang disiplin ilmu. Di sini agar nantinya mahasiswa itu bisa mempraktekkan dan bagaimana topologi jaringannya sebenarnya. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah jaringan komputer ini, pada akhirnya ada sub CPNK. Sub CPNK itu ada beberapa kategori di sini. Di sini sub CPNK mahasiswa memahami konsep jaringan komputer. Sub yang kedua, CPNK kedua, mahasiswa memahami konsep arsitektur dan protokol jaringan komputer. Sub CPNK yang ketiga, mahasiswa memahami layar fisik dan komponen penyusunan jaringan komputer. Sub CPNK keempat, mahasiswa memahami konsep dan mekanisme kerja protokol-protokol utama data link dan transport layer. Sub CPNK yang kelima, mahasiswa memahami konsep dan susunan alamat IP VM4. Sub CPNK ke-6, mahasiswa bisa memahami proses pengelamatan sub jaringan. Nomor sub CPNK yang ke-7 itu UTS, bagaimana mahasiswa bisa mempraktekkan apa yang sudah dipelajari yang kemarin. Sub CPNK yang ke-8, mahasiswa bisa memahami proses routing. Nah, di sini biasanya kita praktek bagaimana routing yang sebenarnya di dalam jaringan.
Sub CPMK yang ke-9, mahasiswa memahami konsep dan mekanisme kerja lapisan aplikasi TCP dan IP. Sub CPMK yang ke-10, mahasiswa mampu menerapkan konfigurasi layer aplikasi. Sub CPMK yang ke-11, mahasiswa memahami aplikasi jaringan pada sistem operasi Linux dan Windows. Sub CPMK yang 12, mahasiswa bisa memahami konsep dasar-dasar jaringan nirkabel dan keamanan jaringan. Dan sub CPMK yang selanjutnya itu praktek. Apa itu ISP? Internet System Service Provider. Internet Service Provider. ISP ini ya sumber ternya. ISP sumber ternya. Silakan. Ada yang milik negara, ada yang milik swasta, ada apa ada milik negara? Telkom, apa lagi? IndiHome, apa lagi? Icon, Exonet, bisnis internet. Apa yang bisa? Ini ada yang apa? ISP milik swasta apa? Contohnya Megadata, Biniaga, dan banyak yang lain. Maka dari itu kita ambil yang plus saja. Ya umumnya ya, dari Sabang sampai Merauke itu menggunakan Indigo karena milik negara murah. Nah, satu pemain utama ISP jaringan sumber internet. Nomor dua apa? Ya, kalau kita pastinya akan diperjualbelikan. Di ISP ini ada dua sumber. Maksudnya kalian bisa menggunakan DHCP atau statis. Di sini bisa menggunakan DHCP dan statis. Apa itu DHCP? Ada yang tahu DHCP? Otomatis. Ya. Statis apa? Harus diisi. Diisi sendiri IP-nya. IP-nya diisi manual. Iya. Bukan diisi manual ya apa? Kita lakukan diisi manual. Itu statis. Contohnya ini ya DHCP. Terserah kalian menggunakan yang mana. Sesuka kalian. Ampas saja atau DHCP. Dan di sini biasanya kalau mau dijual belikan itu di sini ada yang namanya apa? Mikrotip. Manajemen. Nah, di sini mikrotip ini apa fungsinya? Fungsinya ini apa? Untuk memanage kalian kecepatan bagaimana, speed bagaimana. Entah itu mau dikasih 1 Mbps, 2 Mbps atau 5 Mbps, terserah kalian. Ini yang mengolah, ini mengolah. Mikrotik ini. Sudah ada mikrotik, di sini ada namanya apa? Model 1 ya. Ini bisa ya. Terserah kalian. Apa bisa dibilang sesuai? Oke, tidak apa. Sesuai. Router juga tidak apa. Modem tidak apa. Fungsi ini ya, fungsi access point ini 1, 2, 3 ini apa? Ini untuk manajemen ini agar bandwidth yang disampaikan ke modem 1, 2, dan 3 ini apa? Termanajemen. Kalau mikrotip memberikan sumber 1 Mbps, tentunya 1 sampai 3 ini harus menerima 1 Mbps minimal 1, kalau mengirim 3 Mbps minimal
mendekati 3 bps apa? 2, 2,5, 2, tidak harus 1. Paham ya? Paham. Nih. Nah, terserah kalian apa menggunakan DHCP atau statis. Nah, di sini ya, Pak, saya ingin menggunakan DHCP, silakan atur DHCP. Nah, kalau DHCP itu kita menyesuaikan yang modal ini, sumber ini, sumber. Kalau sumbernya ini menggunakan 30.30.30.1 sampai 24. Nah, apa ini? Mau apa? Statis apa DHCP? Apa? DHCP statis mau apa? Pertama, DHCP. Ya, kalau DHCP, ini otomatis di sini ya, yang namanya otomatis router ini ya, router ini berapa EB-nya? Berapa? 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 Berapa EB-nya? 2. Kalau DHCP, kalau karena otomatis tergantung untuk ini memberikan sumber ini, tergantung. Kenapa saya kasih titik-titik? Nah, karena otomatis entah itu di berapa, di 10, entah itu 20, terus ini yang memberikan sumber. Terasa ini yang memberi. Nah, kalau kita statis, ya statis ini gimana statis? Nah, kita tentukan. Oh, ternyata sumbernya ini menggunakan berapa? Dan sumbernya menggunakan 5. Kita tentukan router ini menggunakan 6, router ini menggunakan 7, router ini menggunakan 8. Nah, ini statis. Ditentukan masing-masing kita. Nah, di lapangan yang saya temui di lapangan sama-sama enak. Ya. Tapi prinsip saya, kalau saya menggunakan yang ini, kalau saya. Saya coba pernah menggunakan statis tidak maksimal. Kenapa? Ya saya tidak tahu. Soalnya saya setting statis semuanya ternyata banyak yang oke. Ketika saya setting DHCP lumayan. Sampai sekarang hampir 1 tahun tidak ada masalah. Tuh, ya. Pak, apakah lebih maksimal pakai kabel atau tanpa kabel? Nah, jawabannya lebih maksimal pakai kabel. Kalau akses poin kita ini tidak berhadapan. Kadang-kadang gini. Berhadapannya ketika berapa ini? 25 meter. Contoh 5. Nah, ini saya yakin maksimal. Tidak ada masalah kalau berhadapan. Tanpa kabel bisa. Kalau tidak berhadapan, anggap saja ini begini ketiganya. Ini gimana ya? Kan ini kan ya, berseberangan. Ini tidak akan maksimal. Maka dari itu kalau tidak berhadapan routernya, maka untuk nembak wifi itu sulit. Kalau berhadapan dijamin 99% berhasil. Ada banyak dada. Paham ya? Ini. Nah, Pak, apakah bisa, Pak? Nanti tanpa ini ya. Ini. Langsung ke ESP router 1, router 2, router ini. Apakah bisa?
Bisa enggak? Bisa, jawabannya bisa. Tapi tidak ada manajemen user. Kita tidak bisa manage. Contohnya ini 50 Mbps, nyampe di sini banyak masih sekitar 49, sekitar 30, ini lagi 30, 20 ini. Dengan adanya ini ya, dengan adanya mikrotik, ini Pak, mikrotik saya apa ya? Hanya ada 5 port dan user saya sudah banyak berubah. Ada yang namanya switch hub, switch hub ada 2, ada yang switch hub biasa dan switch hub manageable. Katanya ada. Nah, saya jelaskan ya. Untuk yang switch hub, Pak, tanpa ini bisa. Ada apa? Hub yang hanya mengantarkan IP saja, meneruskan API ini ya. Ini hub ya. Ini memang ada 5 port ya. Ada 5 port. Ada yang hub ya. Pak, user saya sudah banyak. Saya dari kabel itu tidak maksimal, kurang portnya. Terserah kalian, apa mau manageable, apa yang tidak manageable. Kalau yang biasa meneruskan IP ini, kalau yang manageable, nah, kita sesuaikan dengan yang mikrotik ini. Mau di IP berapa? Kita manajemennya sama dengan manajemen ini. Lebih murah. Kalau yang mikrotiknya hanya ada di port, Pak, saya mau beli yang 10 port, ada port, ada. Tapi mahal, sekitar 4.500.000, 3.500.000. Pak, katanya ada. Maka dari itu ya, saya berharap kepada mahasiswa kalau bisa nanti ya lulusannya pintar di bidang masing-masing, entah itu di segi pemrograman, entah itu di segi jaringan khusus. Tapi saya yakin ini tadi kan teknik informasi kalau bisa itu di bidang spesialisnya. Teknik informasi itu spesialisnya di bidang apa? Di bidang jaringan. Entah itu jaringan bukan kedua ini silakan di IoT-nya, di smart city-nya, entah di software dan jaringan itu digabung menjadi satu, ada IoT-nya. Nah itu dikembangkan. Gitu. Nanti ketika tugasan kalian, ketemu dengan kalian, Pak jaringan Pak silakan jaringan. Sekarang Pak budaya langsung PAP. Ada banyak ada. Ada banyak. Ada. Paham nggak? Paham. Berapa menit? Berapa menit sudah? Ini bisa digunakan. Router 1 dan 2, 3 ini digunakan. Kita harus setting dulu. Dijadikan akses point. Nah, di router itu ada yang namanya banyak pilihan. Entah itu menjadi akses point. Akses point itu fungsinya apa? Meneruskan DSP yang ada di sini. Itu jadi akses point. Jadi router ini ya tidak berfungsi apa-apa kalau sudah nyambung ke DSP ini. Meneruskan yang ini. Ini ya, ini dimanajemen oleh apa? Mikrotik. Nah, di sini sudah menjadi hal yang wajar ketika router ini mengikuti manajemen ini karena dijadikan di router itu banyak pilihan. Ada jadi akses point, AP, atau
router biasa atau PPOE. PPOE itu tuh apa, semacam sandi yang ada di network ini. Kita memberikan sandi di optik akan diteruskan ke ini. Meetingnya pakai apa? Nah, biasanya ya kalau router ini ya, router ini biasanya setiap router itu pasti punya IP masing-masing. Pasti berbeda. Kalau di router tenda yang saya tahu itu IP-nya 192.168.2.1 tenda. Kalau di Totoling 192.168.0.0.1. Kalau di TP-Link 192.168.1.1 biasanya. Kenapa saya hafal? Karena saya banyak router di rumah. Dan dari banyak, makanya saya spesialis di bidang jaringan. Kalau nanya jaringan saya tidak hafal. Iya. Maka dari itu biasanya kalau di router baru ya, biasanya mendapat IP ini di belakang ini. Ada IP-nya di belakang ini. Kalau router. Kalau kali ini metropik. Pokoknya kalau beli semacam jaring, ala jaring, pasti ini ada semacam penghubung di sini. Fungsinya apa? Untuk meminjemkan router atau alat yang tadi. Caranya bagaimana? Ya ini dicolokkan, setelah dicolokkan, kita tentukan IP bagaimana. Biasanya kita menentukan IP di sini biasanya. Kita kali paham ya. Nah ini. Contoh-contohnya, router tenda itu menggunakan IP 192.168. Biasanya 2.1. Langsung lintak ya. Dari pemaparan saya yang sudah saya jelaskan, kami berharap kepada semua mahasiswa untuk bisa praktik dan mempraktekkan diri di dalam kampus ataupun di luar kampus. Untuk di dalam kampus, kita menyediakan 3 bidang terutama jaringan komputer. Untuk di luar kampus, kita menyediakan lembaga-lembaga yang sudah kerjasama dengan lembaga kami. Untuk daftar pustaka, kami mengutip 2 daftar pustaka dari daftar pustaka yang lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan mahasiswa bisa praktek di kampus maupun di luar kampus. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.